kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saat mendengarkan dakwaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sambo berulang kali menggelengkan kepala sementara Putri terlihat menangis. Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer, istri Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Saat jaksa membacakan dakwaan, Sambo menghela nafas berkali-kali sambil mencoret-coret dan membuat garis di berkas dengan stabilo. Nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar terikan Ferdy Sambo SH SIK MH, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang. Terdakwa Ferdy Sambo sempat melihat ke arah jaksa penuntut umum dan menggelengkan kepala saat jaksa menyinggung soal jiwa kesatria Sambo sebagai seorang pejabat Polri yang malah mencoba mengaburkan peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan. Sambo kembali melihat ke arah jaksa penuntut umum menggelengkan kepala dan terlihat marah saat Putri Chandrawati dianggap acuh tak acuh dan meninggalkan rumah dinas Sambo pasca penembakan Yosua. Nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan terdakwa Ferdy Sambo juga berulang kali memegang kepala saat menyimak pembacaan dakwaan pembunuhan Brigadir Yosua. Yang merupakan seorang PHL di Propampori dan menyatakan bahwa kalau pergantian diversi TV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi terdakwa Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah Sambo, giliran Putri Chandrawati yang mendengarkan dakwaan jaksa. Putri menunduk dan mencermati surat dakwaan. Istri Ferdy Sambo ini bahkan sempat menangis saat kuasa hukumnya membacakan eksepsi terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Dan mendengar Ibu Putri Chandrawati menangis. Vide halaman 3 butir 73 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. Terdakwa Richard Eliezer juga menjalani sidang dakwaan pembunuhan berencana Selasa pagi. Eliezer mencopot maskernya saat tiba di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sepanjang sidang, Eliezer mendengarkan dakwaan sambil menggenggam tangan dan kepala menunduk. Setelah sidang, Richard Eliezer meminta maaf pada keluarga Yosua dan menyesali perbuatannya. Namun ia mengaku tidak bisa menolak perintah atasan. Bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Besok, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Ferdy Sambo dan 6 anggota polisi lainnya. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana pakar ekspresi melihat sikap dari Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati saat mendengar pembacaan dakwaan pembunuhan berencana dan bagaimana jika dibandingkan dengan ekspresi Eliezer? Hari ini kita tanyakan pada pakar mikro ekspresi Handoko Gani. Selamat malam Bung Handoko. Selamat malam Mbak. Saya mulai dulu dari Sambo. Saat sidang seperti diputarkan beberapa kali sejak awal sidang mencoret-coret, menghela nafas, begitu dari mulai ekspresi ini dulu. Apa yang Anda lihat? Sebetulnya gerakan tadi tidak beberapa kali secara random, tetapi beberapa kali pada poin-poin tertentu. Yang pertama adalah terkait dengan penjelasan forensik. Bagaimana peluru itu bersarang, keluar, dan seterusnya. Di situ beliau pertama kali menggarisbawah. Ya, kemudian juga ketika dijelaskan tentang PC yang dirangkul oleh beliau keluar dari kamar. Juga ada PC yang dikatakan tenang dan sebagainya, sempat pergi keluar, mengganti pakaian, pergi keluar rumah, dan sebagainya. Dan terakhir adalah ketika dikatakan padahal
beliau ini korban adalah ajudan yang sudah bertahun-tahun. Jadi spesifik apa yang beliau lakukan ini. Dan di antara semua garis bawah yang dilakukan, ada yang sangat-sangat berbeda, yaitu ketika di bagian terakhir, yaitu dikatakan bahwa ibu tenang, ibu PC itu tenang, dan sebagainya tadi. Yang juga pada saat itu dilingkari oleh beliau. Kita tidak tahu apa yang beliau lingkari, tetapi gerakan melingkarkan tadi itu menunjukkan penegasan penegasan ketidaksetujuan yang sangat-sangat ketara. Bahkan sesudah itu kelingking beliau itu keluar. Oke, seperti yang ditampilkan sekarang ini ya, gambarnya ini ya. Kelingkingnya keluar, sedang melingkari sesuatu begitu dan ditekan. Ya, ini kejadiannya habis dilingkari dengan keras, bahkan saat membuka stabilo pun juga kenceng gitu. Jadi menegaskan ketidaksetujuan atau ada rasa marah begitu bisa dikatakan? Sangat ada. Artinya pada saat itu beliau sangat tidak setuju ketika JPU mengatakan bahwa Putri tenang, acuh cuek begitu. Padahal ajudannya ini sudah bertahun-tahun bersama dengan beliau. Oke. Jadi itu seperti menegaskan, JPU mungkin menegaskan tidak ada emosi yang signifikan gitu ya terhadap Putri. Itulah yang ditentang oleh Sambo. S. Nah, kalau saat dia melihat ke arah jaksa penuntut umum, apakah ekspresi marah juga terlihat? Ya, ada beberapa momen ketika beliau menengok. Salah satunya memang ketika melingkari ini, dan satu lagi adalah ketika ada penggunaan kata-kata yang menurut saya pribadi itu adalah kata-kata yang menghina. Ya misalnya sebagai petinggi Polri kok begini, kok begitu. Harusnya berjiwa kesatria begitu ya? Poin itu ya sebagai petinggi Polri. Ya, itu menunjukkan kemarahan terhadap kata-kata itu. Termasuk salah satunya yang ketara juga ketika penggunaan kata licik. Ya, itu beliau nengok. Jadi spesifik ya. Nengok yang dimaksudnya ke kanan loh ya. Karena saya juga belum tahu nih antara kiri dan kanan nih, kiri siapa, kanan siapa nih. Kalau arah tangan kiri Sambo itu adalah jaksa penuntut umum, tapi kalau arah tangan kanan Sambo itu adalah pengacara atau kuasa hukum. Oke. Ya. Berarti ya lebih banyak ke arah kanan sebetulnya. Untuk seperti meminta konsultasi atau arahan dari kuasa hukum. Ya, seperti menandai atau meminta acaranya untuk melakukan pengecekan dengan kata-kata tadi, dengan liciknya begini, merencanakan dan begitu, kemudian juga dikatakan ibunya seperti dalam tanda kutip tidak berperasaan, ya cuek, acuh, sangat tenang. Nah itu yang diminta melakukan pengecekan. Sebelum kita ke Putri, saya mau tanya dulu, saat peristiwa di Magelang, Sambo itu terlihat entah seperti menangis atau apa, karena memegang seperti ini, Bung Handoko, memegang hidungnya sambil menunduk. Nah, bisakah dikatakan itu juga salah satu ekspresi kemarahan saat dibacakan eksepsi Sambo waktu itu oleh pengacara runtutan peristiwa di Magelang, saat yang diduga menurut versi mereka ada kekerasan seksual? Bagian itu saya kurang pasti ya. Tapi kalau tadi yang saya lihat, gerakan beliau melakukan hal tersebut adalah ketika pembacaan kalimat JPU bahwa FS masuk ke kamarnya PC, merangkul PC, kemudian keluar dari kamarnya, keluar dari rumah gitu ya. Nah di situ catatan saya yang menarik adalah, menurut saya bagian itu menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Karena disitulah nanti akan memperjelas bagaimana nih kondisi psikologis dari Putri. Dan apakah pada saat itu Putri sudah tahu bahwa ajudannya ini sudah meninggal? Ya kan? Nah, perasaannya gimana? Disitulah akan menunjukkan apakah si Putrinya senang, atau biasa saja begitu ya? Tapi ya sudah terbalas, atau dia sedih, atau apa ini? Karena kalau dilihat dari gayanya beliau yang seperti ini, dan ketika satu lagi adalah ketika beliau dengan keras tadi menggaris, itu menunjukkan bahwa Putri tidak seperti itu. Nah, ini yang
yang menarik. Jadi Menurut itu ingin saya, dibantah begitu. Itulah yang nanti kita Iya. akan tunggu di sidang berikutnya. Kalau dari Putri Chandrawati kita lihat saat sidang kemarin juga ada beberapa gestur yang diingat warganet ataupun saat sidang yang ketara adalah Putri beberapa kali menangis Ya. begitu. Terlihat menangis, mengusap bagian pinggir matanya. Terutama saat dibacakan peristiwa di Magelang. Anda melihatnya seperti apa? Ya, pada momen itu ini adalah ketika dijelaskan kronologis Kuatmaruf dan Susi, ya, Ya. dalam menemukan beliau tergeletak kepalanya di atas tumpukan pakaian kotor dan seterusnya. Nah, pada saat itu, menurut saya adalah momen yang sangat dramatis atau trauma, mungkin ya dalam hal ini kalau saya boleh pinjam istilah traumatis. Ya, karena saya bilang saya nggak tahu nih ya spesifiknya. Hanya saja peristiwa itu sedemikian dalamnya sehingga menunjukkan nangis tadi. Nah, ini yang saya ingin luruskan kepada netizen. Kalau saya cuma begini doang, ya Anda boleh tidak percaya bahwa saya menangis. Tetapi saya bukan cuma melihat dari sini, tapi Ya. saya melihat dari gerakan dada yang naik turun. Satu, Ada menghela kemudian, nafas naik turun begitu ya, Bung? nah, satu lagi adalah dari maskernya yang seperti di TV. Seperti ada yang helahan napas yang sampai masuk. Oke. Itu kelihatan. Nah, jadi menunjukkan itu momen yang sangat-sangat traumatis bagi beliau ketika harus mengulang lagi. Ya, ini kan penting. Ketika kita mendengar sesuatu, kita juga mengulang memori tersebut kan. Ya. Nah, jadi ini juga yang membangkitkan satu, menurut saya, walaupun memang Polri sudah mengatakan tidak ada ya yang namanya, koreksi saya kalau salah, bahwa tidak ada yang namanya pelecehan seksual. Ya. Karena pasal yang dikenakan adalah 340 gitu kan. Ya. Kalau saya nggak salah seperti itu, koreksi saya kalau Ya. salah. Nah, Betul. tapi menurut saya kalau melihat apa yang terjadi di sini, menurut saya alangkah baiknya kalau kita memperdalam. Artinya memperdalam soal kronologi di sana, bagaimana kejadian sebenarnya dalam pembuktian persidangan begitu. Iya, karena dari situlah nanti akan memperjelas apakah betul seorang Bang Sambo ini adalah seorang yang meletup-letup gitu ya, ingin membalaskan sakit hati dari istrinya atau membela kehormatan keluarganya, Oke. versus apakah memang ada agenda lain yang kita tidak tahu motifnya apa, tiba-tiba menembak orang. Ya. Jadi, kalau sampai tidak dijelaskan, masyarakat nanti akan sampai pada praduga liar. Oke, jadi jangan sampai ada puzzle yang hilang ini malahnya berspekulasi masyarakat begitu ya intinya Bung Handoko ya. Iya, dan ini Oke. saya sangat pertama dengan kejadian akhir ini menimpa sahabat-sahabat provinsi. Ya, oke. Nah, Ya sekali image ini bagi jadi oke. baiknya kalau ini dieksplor lagi gitu. Oke, harus dieksplor lagi di pembuktian nanti kita lihat. Kalau berikutnya Eliezer, dibandingkan dengan Eliezer hari ini yang lebih banyak tertunduk, lalu juga mengepalkan tangan begitu, mengatupkan tangan di persidangan dan sempat juga menangis setelah persidangan saat meminta maaf kepada keluarga Yosua. Apa yang Anda lihat? Yang saya pastikan adalah bahwa beliau ini tahu apa yang dia lakukan. Artinya ya beliau mengakui ada terjadi penembakan, begitu ya. Yang reaksi ini dan itu yang tadi ditunjukkan memang adalah upaya untuk membela diri. Menurut saya itu satu paket ya. Artinya membela diri menyatakan bahwa saya ini nggak bisa menolak perintah dari seorang jenderal. Oke. Nah, perkara apakah benar tidak bisa menolak itu yang nanti akan dibuktikan oleh pengadilan, bukan saya. Ya. Ya betul, tentu itu nanti hakim. Tapi inti dari perbandingannya adalah apakah bisa dikatakan kalau Sambo dan Putri itu masih ada ekspresi perlawanan atas dakwaan jaksa, sementara Eliezer lebih pasrah menerima apa yang di sidang dibacakan oleh jaksa dakwaan begitu. Saya jelaskan satu. Kalau Putri itu jelas dia tidak tahu tentang penembakan. Jadi kalaupun ada penyangkalan lebih ke arah saya ini korban menurut dia, menurut beliau. Kenapa kok diginiin? Sedangkan kalau Bang Sambo ini, nah ini yang saya mau garis bawah. Ya. Penolakan beliau mulai dari mata ke arah DPU atau mata menatap ke arah pengacara, memberikan kode kelingking, garis-garis dan sebagainya tadi, itu hanya di antara semua garisan-garisan tindakan tadi, hanya satu yang menunjukkan penolakan.
yaitu ketika di mulai dari bagian beliau merangkul PC, kemudian Bagaimana kondisi juga psikologis sampai Putri dengan saat itu bisa begitu ya? dikatakan tenang dan sebagainya. Baik. Tapi ketika JPU menjabarkan kronologis luka dan luka, saya tidak melihat penolakan. Oh. Artinya begini. Nah inilah yang Ini harus menjadi didalami satu yang nanti. menarik nih. Ya, oke, baik. Apakah artinya beliau sepakat? Oke, sepakat atau tidak? Beliau sudah terbiasa mendengarkan jabaran itu. Oke, Jadi baik. bisa dua. Ini dua sisi inilah yang nantinya menarik untuk disimak dan didalami di sidang yang masih panjang ini soal pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih Bung Handoko Gani, pakar mikro ekspresi, telah mengulas secara menarik ekspresi masing-masing terdakwa di persidangan.